Baik semuanya, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, silakan. OSIS, pengurus OSIS dan pengurus SPK yang dalam acara hari ini adalah laporan pertanggungjawaban organisasi siswa intrasekolah. Saya adalah amati, tiru, dan modifikasi. Tolong untuk lakukan baik SPK maupun OSIS pengurusnya, tolong perhatikan dan kalian sudah merasakan bersama kakak kelasnya selama 1 tahun kemarin. Ambil yang positifnya, kalian bisa tiru. Perhatikan yang negatifnya untuk kalian hindari. Untuk susunan acara bisa disetujui? Untuk susunan acara bisa disetujui? Ya, bisa. Susunan acara sidang laporan pertanggungjawaban SMA Negeri 2 Cikampek disetujui. UU nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. 4. ADART MPK SMA Negeri 2 Cikampek. 5. ADART OSIS SMA Negeri 2 Cikampek. Pembahasan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban organisasi siswa intrasekolah OSIS masa bakti 2022-2023. Saya Hasnauli Syunti sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Cikampek masa bakti 2022-2023 izin untuk melaporkan berbagai kegiatan yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana oleh pengurus OSIS SMA Negeri 2 Cikampek masa bakti 2022-2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Selanjutnya laporan kegiatan dari bidang 1, bidang keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan yang pertama adalah Maulid Nabi Muhammad SAW yang terlaksana pada 19 Oktober 2022 bertempat di SMA Negeri 2 Cikampek. Kegiatan yang kedua, Isra Mi'raj yang terlaksana pada 10 Maret 2023 yang bertempat di SMA Negeri 2 Cikampek. Kegiatan yang ketiga, Hari Raya Idul Adha yang terlaksana pada 19 sampai 20 Juni 2023 melalui Google Form. Kegiatan yang keempat, Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang terlaksana pada 4 Agustus 2023 di SMA Negeri 2 Cikampek. Dan yang kelima, kegiatan Tanafas, Jumatan membaca Al-Quran, infak membaca Asmaul Husna, dan sholat duha yang terlaksana setiap hari Jumat di SMA Negeri 2 Cikampek. Selanjutnya laporan dari bidang 2, bidang Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia, dengan kegiatannya yang pertama kegiatan bakti sosial yang terlaksana pada 24 sampai 30 November 2022 dan 28 Februari sampai 3 Maret 2023 di SMA Negeri 2 Cikampek. Kegiatan yang kedua, kegiatan Gemas yang terlaksana sejak awal sampai akhir masa bakti di SMA Negeri 2 Cikampek. Kegiatan yang ketiga, Dana Sosial yang terlaksana sejak awal sampai akhir masa bakti di SMA Negeri 2 Cikampek. Dan kegiatan yang keempat, Siswa Peduli yang terlaksana pada 13 April 2023 di SMA Negeri 2 Cikampek. Selanjutnya laporan kegiatan dari bidang 3, bidang kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara, dengan kegiatannya yang pertama, upacara hari Senin yang terlaksana setiap minggu di lapangan upacara SMA Negeri 2 Cikampek. Yang kedua, memperingati Hari Sumpah Pemuda yang terlaksana pada 28 Oktober 2022 di lapangan upacara SMA Negeri 2 Cikampek. Yang ketiga,
Hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang terlaksana pada 25 November 2022 di lapangan upacara SMA Negeri 2 Cikampek. Dan kegiatan yang keempat, laporan kegiatan dari bidang 5, bidang demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial yang dengan kegiatannya yang pertama, pidato bahasa Sunda yang terlaksana pada 19 Oktober 2022 di ruang kelas SMA Negeri 2 Cikampek. Kegiatan yang kedua, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang terlaksana pada 17 sampai 18 dan 20 Juli Maret 2023 yang bertempat di SMA Negeri 2 Cikampek. Kegiatan yang kedua, senam yang terlaksana pada 2 Desember 2022 dan 16 Desember 2022 di SMA Negeri 2 Cikampek. Kegiatan yang ketiga, goes yang terlaksana pada 21 September 2022 di lingkungan luar SMA Negeri 2 Cikampek. Kegiatan yang keempat, main mapping yang terlaksana setiap hari Senin dalam jangka waktu 13 Maret 2023 sampai 10 Juli 2023 melalui media sosial Instagram @OSIS MPK SMA Negeri Cikampek dan FPMS MAN 2 Cikampek. Dan kegiatan yang kelima, donor darah yang tidak terlaksana. Dan yang terakhir, laporan kegiatan dari bidang 8, bidang pembinaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Inggris, dengan kegiatannya yang pertama, membantu PPDB yang tidak terlaksana, yang kedua, podcast yang mulai terlaksana sejak semester 2 bertempat di SMA Negeri 2 Cikampek, yang ketiga, magang yang terlaksana sejak semester 2 di SMA Negeri 2 Cikampek, yang keempat, lomba menulis yang terlaksana pada 19 Oktober 2022 di SMA Negeri 2 Cikampek, dan yang kelima, e-sport yang terlaksana pada 21 Desember 2022 di SMA Negeri 2 Cikampek. Sekian pemaparan laporan kegiatan dari Kepengurusan OSIS Masa Bakti 2022-2023. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tidak, apakah ini sudah mulai pembahasan sekaligus tanya jawab? Baik. Mungkin tanggapan dulu ya. Silakan tangkap. Ada segini tanggapannya. Lumayan. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya kepada kalian pengurus OSIS AKIN kelas 11 dan kelas 12 yang sudah berjuang sampai detik tadi, masih print, masih jilid dan seterusnya. Saya apresiasi sebesar-besarnya, mohon berikan tepuk tangan apresiasi. Namun demikian, terlihat seperti sampai menit tadi sebelum sidang dimulai, terlihat seperti dalam kondisi terburu-buru, dalam kondisi yang diburu-buru gitu. Pasti ada sesuatu yang seperti itu. Kalau memang tidak ada masalah, semuanya pasti lancar-lancar aja. Tapi sepertinya ada masalah. Bahkan saya perhatikan ini terjadi beberapa hari ke belakang, bahkan itu melewati waktu jam sekolah. Menurut saya tidak wajar sampai melewati maghrib, dan ini berkali-kali. Mohon sampaikan apa kendala-kendala kalian pada saat penyusunan LPG. Oke, itu satu. Yang kedua, mengenai tata cara penyusunan. Di laporan ini kan ada bidang-bidang, dan
Nah, misalkan laporan kegiatan bidang 1 misalkan. Ini hanya koreksi saja untuk nanti bisa harusnya bisa diperbaiki. Setiap bidang ini pasti punya job desk kan, punya kebidangannya, punya ranahnya. Nah, di sini hanya tertulis laporan kegiatan bidang 1 sehingga pembaca ataupun mengkoreksi ataupun yang menerima laporan maksud saya termasuk MPK itu tanggapannya. Lalu masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS itu melaksanakan kegiatan sekolah atau melaksanakan kegiatan OSIS itu sendiri, atau mungkin punya pandangan yang berbeda? Yang kedua, pertanyaan kedua, di bagian sekretaris nomor 3, membuat struktur kepengurusan OSIS 11 Maret 2023. Struktur kepengurusan organisasi OSIS yang saya tahu itu disahkan pada saat Sertijab setelah LDKS. LDKS kapan? Oktober ya. Oktober, lalu seminggu kemudian ya baru ada Sertijab, di mana kepengurusannya seharusnya sudah selesai. Sudah jadi. Oke, jadi ini menjadi pertanyaan, mengapa 11 Maret 2023 dan siapa pengesahnya, pengesah strukturnya, karena tempatnya dilakukan di rumah Menteri. Siap izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah OSIS melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan sendiri? Di masa bakti 2022-2023, OSIS SMA Negeri 2 Cikampek melaksanakan keduanya, baik kegiatan sekolah maupun kegiatan OSIS itu sendiri, karena terdapat di misi saya, yaitu berkontribusi dalam pelaksanaan program kerja sekolah. Berdasarkan misi saya tersebut, itulah yang menjadi alasan mengapa ada beberapa program sekolah yang diikutsertakan ke dalam program kerja tersebut. Untuk yang program kerja membuat struktur kepengurusan OSIS itu kenapa tanggal 11 Maret dan di rumah sendiri. Itu kalau yang saya ambil dari kepengurusan sebelumnya, itu tuh bikin struktur kepengurusannya bukan SK besar, jadi cuma kayak gambar yang besar untuk ditempel di ruang OSIS MPK. Nah, untuk tempatnya sendiri saya sudah konfirmasi ke sekretariat MPK untuk membuat struktur kepengurusan OSIS di rumah saya. Tapi karena ini udah hadir waktu itu, jadi saya samarin aja dan saya memutuskan untuk ya udah bikin sendiri aja, karena di program kita kan membuat struktur kepengurusan OSIS saja, bukan OSIS dan MPK. Mungkin judulnya bisa diperbaiki, nama kerjanya pembuatan bagan, bukan susunan struktur. Bagan, gambar bukan yang buat ditempel, artinya bagannya, bukan membuat struktur. Karena ketika membaca struktur dibuat berarti struktur. Oke, terima kasih. Dan izin menjawab pertanyaan dari Mister. Untuk Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan hari-hari besar lainnya, hari-hari Islam besar lainnya itu memang program kerja dari sekolah dan bidang 1 yang membantu juga ekstra kurikuler di Ramadan. Dan nafas juga bisa, karena kita ini juga udah koordinasi bersama pembina
Irmada dan pembina OSIS sebelumnya. Terima kasih. Di bidang satu nggak ada program khusus yang emang udah belajar program dari waktu. Tidak ada. Yang pertama, kita samakan persepsi dan informasi. Siapa yang menentukan tanggal 23 OSIS KTP? Bukan MTK ya, kita ngomongin OSIS. Pada saat yang di multimedia bersama pembina lain. Menjawab, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kesalahan dalam penulisan lokasi kesiswaan yang sedang menjabat di tanggal yang tertera, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami akui itu adalah murni kesalahan kami dan saya sendiri yang tidak mengecek laporannya satu persatu Karena baru dibuatnya menit terakhir sebelum sidang. ya seperti itu, tapi seperti ini Mister. Jadi saat selesai pelaksanaan kegiatan di semester 1 itu kami punya format yang berbeda dengan format yang tertulis hari ini. Nah, lalu kalau nggak salah itu di bulan Februari atau bulan Maret ada perubahan format laporan pelaksanaan kegiatan dan ada instruksi dari pembina sebelumnya bahwa jika laporan sebelumnya itu yang sudah kami susun di semester 1 diubah ke format yang baru. Mengenai perubahan laporan bulan Maret, Februari Maret, apakah laporan-laporan yang terdahulu berarti itu perlu disahkan kembali, ditandatangani, diterima, atau dibuat begitu saja, atau seperti apa laporan-laporan yang terdahulu di bulan-bulan sebelumnya yang sudah dibuat dan sudah? Kalau untuk laporan itu, setelah pelaksanaan kegiatan sudah diserahkan ke pembina sebelumnya, kemudian dilaporkan ke sekolah. Lalu adakah kopi di berkas kalian di akar simpan hard copy? Untuk hard copy-nya tidak, karena kami mengarsip seluruh laporan kegiatan melalui software. Maksudnya di scan gitu? Enggak, cuma apa ya, hal yang mau dipindah itu. Kalau tanda tangan gimana? Ya, kami aku itu kesalahan kami karena kami hanya simpan softwarenya versi tidak ditandatangan. Jadi setelah dilaporkan ditandatangan itu kami tidak pegang lagi laporan. Yang disebut laporan itu seperti apa? Dokumen laporan itu seperti apa? Laporan itu tentang bagaimana pelaksanaan kegiatannya itu, bisa pelaksanaan kegiatan yang tertulis di laporan itu Sampai kepada disetujui. Siapa yang menyetujui laporan? Pembina atau Pak Hasek gitu? Sudah tanda tangan. karena kami kan setelah diminta oleh pembina untuk mengumpulkan, kami langsung serahkan ke pembina dan tidak meminta lagi laporannya itu belum. Lalu apa yang kamu maksud dengan laporannya ada di software? Sementara laporan itu pun tidak tahu nasibnya, apakah pembinanya disimpan ataukah dilaporkan ke sekolah atau seperti apa. Maka tidak heran FLS tidak ada satu file pun. Nah, jadi yang kamu simpan di drive itu apa? Kerangka laporan atau laporan? Kenapa laporan? Artinya tidak punya cadangan apapun. Lalu apa yang kamu laporkan di sini di dalam laporan pertanggungjawaban? Pelaksanaan kegiatan terlaksana dan tidak terlaksana beserta hambatan dan tidak terjadi hambatan itu. Cerita aja atau memang melaporkan dalam dokumen? Untuk hambatan dan tindak lanjutnya karena di format sebelumnya itu tidak tertera, bisa jadi kami tidak melaporkan
hambatan dan tindak lanjutnya itu di informasi sebelumnya di laporan-laporan. Nah, maksud saya hari ini LPJ laporan, nanti laporan-laporan yang sudah kalian buat dulu itu disampaikan di sini. Nah, laporannya ada berapa? Ada 20, maka yang kamu tulis di dalam tabel itu ada 20 karena laporannya ada 20. Nah, tadi saya tanya, kamu punya kopi laporan nggak? Tidak punya. Lalu apa yang kamu laporkan di sini? Cerita saja saya ngalami selama 1 tahun, atau memang ada laporan nih, sudah membuat laporan, lalu saya laporkan di sini. Yang bisa jawab, sebenarnya karena kesalahan pemahaman saya sendiri tentang saya sendiri dan mungkin dengan teman-teman sekalian tentang laporan ini, jadi pesan yang mungkin ditangkap Mister adalah yang kita laporkan hari itu hanya ceritanya saja, karena yang kita lampirkan di dalam laporan pertanggungjawabannya itu kerangka laporan menurut Mister itu, karena kesalahan pemahaman kami tentang laporan. Yang kamu maksud gimana? Masih belum paham. Mister kan tadi mention kalau laporan itu yang saya tangkapnya itu laporan yang seharusnya dilampirkan hari ini itu laporan yang sudah ditandatangani uang hasil siswaan gitu. Sudah menjadi bentuk laporan. Kalau bentuk laporan itu berarti sudah disahkan. Iya. Ya. Nah, karena kesalahan pemahaman ini, kami kira kalau laporan itu ya karena itu bentuknya laporan dan tidak ditandatangani. Itu Ada beberapa pengurus yang mau minta tanda tangan saya dan saya nggak harus minta tanda tangan. Itu tanda kegiatan sudah dilaksanakan, ada namanya, ada tanda tangannya, dan saya menyetujui dan saya mengesahkan betul nama-nama ini ikut dalam kegiatan A, B, C. Saya tanda tangani anggotamu. Nah, ketika cek, bahkan dari bungkus sekalipun, bahkan yang bagus sekalipun masih banyak bukti tanda tangan. Jadi sebenarnya kita sedang LPG atau mendengarkan cerita kegiatan selama setahun. dan seharusnya untuk hari ini kita mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari pengurusan OSIS, tapi yang kesannya lebih mendengarkan cerita karena tidak ada tanda tangan itu. Atau dibalik pernyataannya, sebenarnya kita sedang bercerita, tapi kesannya seperti LPJ. Kembali lagi ke pernyataan saya sebelumnya, kalau ada kesalahan pemahaman tentang laporan ini bisa Salah pahaman juga. seperti yang saya tadi sudah mention, kalau saya mengira kalau laporan itu tidak apa-apa dilampirkan dalam bentuk tidak ada tanda tangannya gitu. Satu keputusan pimpinan dengan tanda kutip kira, saya kira. Oke, tapi disimpulkan boleh sehingga berlaku untuk semua pengurus. Siapa yang bertanggung jawab? Saya sendiri. Mungkin belum banyak pengalaman sehingga menurut kita ya benar, saya kira namanya kira itu ya dikira-kira dengan pengetahuan yang setinggi-tingginya yang kamu punya, ya tidak menyalahkan karena umurnya. Maka yang kamu harus lakukan, karena ada istilah pengalaman adalah guru terbaik. Pertanyaannya pengalaman siapa? Pengalaman adalah guru terbaik. Pertanyaannya pengalaman siapa? Pengalaman diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri dan orang lain. Ternyata saya simpulkan bahwa jika setiap acara atau ada acara yang apalagi sebesar Bisnatalis, penentuan jumlah panitia saja sulit tepat.
sederhananya saya contohkan kemarin 12 ya, kita contohkan dari Pak Adi langsung, bahkan di LTKS itu peralatan banyak sekali. LTKS acara rutin tahunan banyak sekali, bahkan yang dari yang lain bukan peralatan pun kita tarik dulu karena memang kebutuhannya banyak, apalagi sekelas bisa kali saya sampai ke Kokida karena saya tidak bisa masuk dalam kepanitiaan kalian, itu murni siswa dan gurunya yang terlibat berapa orang nggak ada, tapi yang bertanggung jawab saya dengan Pak Adi. Mohon maaf saya tidak bisa sampaikan, seharusnya yang menyampaikan Hasna, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada Hasna. Dia mungkin tidak menyampaikan kalian, tidak menyampaikan kepada seluruh yang terlibat karena ini melindungi kalian. Tepuk tangan buat Hasna. Habis kepercayaan beneran. Nah, dari saya Pak Komisi 4 menyampaikan evaluasi dari acara kalian ini. Coba tolong bidang 4 sampaikan kembali apa yang kita sampaikan di evaluasi semester 1. Untuk evaluasi bulan bahasa, yang pertama kesiapan divisi peralatan dalam menyiapkan tempat untuk juri. Ya, ada divisi peralatan yang datang cepat. Kedua, keterlambatan waktu yang ditemukan dalam kandang antara. Ketiga, informasi mengenai sistematis mobile yang membingungkan. Keempat, kurang Mohon maaf koordinasi. interupsi. Saya bertanya apa evaluasi yang saya berikan kepada bidang 4, bukan bidang 4 menyebutkan hambatan yang kalian rasakan, yang kalian alami selama kalian menjalankan program kerja. Terima kasih. Mau pikirkan bagian itu untuk kelas 12 nanti akan seperti apa. Terus tadi yang kurang-kurangnya saya pesan di ATM-nya, amati dulu dan notifikasi. Ini kritikan keras dari alat, tolong untuk dicatat agar kelihatan acara-acara berikutnya jangan sampai terulang lagi. Kalau memang bermasalah jumlahnya, sok tambah jumlahnya. Banyak konsultasi apakah peralatan tidak cukup Mister? Apakah harus 2 orang cukup Mister? Tanya. Diperbaiki dari jadwal menaik turunkan benderanya itu dirubah gitu menjadi lebih mudah, kan orang ada banyak, ada 5. Kenapa ya nggak 1 minggu berdua, 1 minggu bertiga, atau enggak 1 minggu berdua, 1 minggu berdua, sisanya tugas yang lain gitu. Terima kasih. Siap izin menjawab. Soalnya kenapa 1 orang dari bidang 3, dari bidang 3, karena 1 orangnya lagi ya ada dari pasif, jadi pasif ada 1 orang, dari bidang 3 ada 1 orang. Iya, jadi ada 2, jadi nggak cuma 1. Karena waktu sudah mulai sore, pembacaan, pembahasan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban OSIS masa bakti 2022-2023 selesai. Mohon peserta sidang untuk tetap kondusif karena acara persidangan belum resmi ditutup.
Kenapa? Karena banyak suara yang masih keberatan. Pembacaan pembahasan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban OSIS masa bakti 2022-2023 dilanjutkan kembali dengan syarat 3 pertanyaan terakhir. Silakan. Izin bertanya untuk bidang 5, khususnya untuk sekretaris MPLS, ya, ketua pelaksananya pada saat itu Fani bukan? Kita bertanya kepada panitia yang lain, divisi acara itu ada 3 orang. Kenapa tidak bertanya kepada divisi acara atau langsung ketua pelaksana? Bahkan saya itu karena sampai kaget ketika kegiatan di lapangan itu karena dulu satu itu langsung dibubarkan. Hari Rabu 3, hari Rabu setelah LDKS, itu setelah LDKS. Di tanggal 4 Oktober itu, ya. Silakan dilanjut dulu tidak? Jadi sekali lagi pengurus MPK, apakah kalian keberatan jika pengurus OSIS menyerahkan laporan pertanggungjawaban yang sudah sempurna pada hari Jumat tepat pukul 12:45? Ya. Baik, usulan diterima. Kami tetapkan untuk penyerahan laporan pertanggungjawaban yang sudah sempurna tepat di hari Jumat pada pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Baik, nanti untuk teknis perbaikan mungkin akan terus sama saya. Silakan mau siapa, mau beli, mau custom. Jadi saya pandu bagaimana cara menyusunnya, terutama bagian cover di setiap laporan kegiatan itu adalah lampiran dulu. Kalau kamu mau masuk cover, ya memang harus utuh sampai cover belakang. Penyerahan laporan pertanggungjawaban organisasi siswa intrasekolah masa bakti 2022-2023 kepada Presidium Sidang. Kepada pengurus MPK, apakah putusan sidang bisa disetujui? Siap, bisa. Dari hasil musyawarah mufakat dengan jumlah lebih dari setengah plus 1 quorum dan sudah memenuhi kriteria persidangan, maka sidang laporan pertanggungjawaban organisasi siswa intrasekolah OSIS masa bakti 2022-2023 diterima dan disahkan secara bersyarat. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka sidang laporan pertanggungjawaban organisasi siswa intrasekolah OSIS masa bakti 2022-2023 resmi ditutup.
Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara, waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui. Tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara laporan pertanggungjawaban organisasi siswa Itra Sekolah dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pengurus OSIS dan MPK, mari kita berjabat tangan terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruang persidangan. Ada sidang LPJ, kamu sebagai ketua melaporkan kegiatan. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Rasanya itu gimana sih? Ah, bohong udah bisa mah. Bohong udah. Ini direkam beneran. Apa yang aku rasakan? Yang aku rasakan adalah campur-campur. Bisa lebih dideskripsikan nggak? Campur-campur itu ada bahagia karena akhirnya 1 tahun aku menjabat bersama teman-teman itu udah mau selesai. Terus ada apa ya, ada kecewanya juga karena ya aku sebenarnya expect LPJ itu bakal ada kesalahan, tapi kayak aku nggak expect bakal ada kesalahan ini gitu. Jadi ada kecewa sama diri sendiri juga. Terus ada kesalnya juga, pasti ada, sama sedih karena bentar lagi mau lengser dari OSIS gitu. Jadi aku bakal benar-benar kembali menjadi siswa biasa. Khusus untuk pelaksanaan tata sidangnya sendiri gimana? Sebenarnya to the point pertanyaan itu adalah ini bukan sih? Pertanyaan misalnya sebenarnya ini kan apa ya? Karena aku kan ikut sidang musyawarah ambalan sama ini gitu. Jadi aku ada perbandingan dari musyam sama sidang LPJ ini. Kalau yang aku lihat tadi memang udah sesuai sama sebenarnya ada satu yang belum sesuai. Tadi kan ada yang sebelum penandatanganan berita acara tuh ada acara, aku lupa namanya apa, tapi di situ juga sekalian sama penandatanganan berita acara, sehingga pas waktunya penandatanganan berita acara tuh malah jadi nggak ada gitu. Sama kalau waktu aku musyam kemarin tuh itu tuh sebelum pembacaan sebelum pengesahan tata tertib sidang tuh dibacain satu-satu dulu, bukan kita baca sendiri-sendiri gitu misalnya. Biasanya gitu ya, dibaca. Jadi menurut aku kurangnya di situ sih. Jadi kan kalau misalnya cuma ditanya
siapa yang mau nyanggah gitu kan, karena nggak ada yang lihat kanan kiri, nggak ada yang mau jawab, jadi kurang kayak segan buat nyanggah gitu. Malu-malu mungkin. Sebenarnya ada yang bisa disanggah gitu. Khusus untuk pada saat kamu menyampaikan pembahasan, kan ada tanya jawab tuh, ada pembina yang mempertanyakan itu waktu itu tuh sebenarnya kamu pengen apa sih gitu, kayak pengen ngeluapin apa? Ya apa ya, sebenarnya kalau boleh jujur tuh, karena aku kaget tuh sama pertanyaan Mister, karena waktu kemarin nanya LPG, pas kemarin nanya LPG itu kan gak ada mention beginian kan, makanya yang tadi aku bilang aku expect ada kesalahan, tapi aku gak expect kesalahan yang ini gitu. Nah terus yang apa sih yang pengen aku lakuin, ngebela diri juga emang salah gitu, tapi tuh kayak the way Mister sampainya tuh bikin kesel. Yang mana? Ya apa sih? Kan emang cara ngomong misalnya begitu gitu. Sebenarnya itu serius tapi tuh keselin gitu loh. Jadi yang pengen aku lakukan adalah walk out. Oh, tadi tuh mau walk out gitu. Iya. Heh? Kenapa walk out? Maksudnya mau ngapain walk out juga? Ya apa ya kan? Balik lagi yang pertama tadi, aku gak expect sama kesalahannya ini, tapi kan apa ya, kesalahannya ini tuh bikin, iya aku tahu ini salah, jadi aku kan Apa sih? aku malu banyak orang. Terus akhirnya apa? Kesel sama yang nanya? Enggak, apa ya, iya sih aku kesel sama Mister, tapi tuh emang salah aku gitu. Jadi astagfirullah ya, sayang banget. Ya aku kan kecewa sama aku sendiri, karena apa yang aku sampaikan kan ternyata salah gitu kan, kurang tepat untuk disampaikan. Jadi kenapa aku mau walk out, biar karena aku sadar diri kalau misalnya udah emosinya tuh muncak tuh bakal jadi gak bener gitu loh. Jadi aku mau gak benernya seperti ya bisa menangis. Iya, terus bisa juga jadi apa sih, kalau nggak nyalahin orang tuh malah ngomongnya tuh jadi kasar gitu loh misalnya. Nah, tapi tadi kan ketolong sama skorsinya itu. Kesimpulannya adalah acara hari ini berkesan karena beda sama sidang LPG tahun lalu. Ada yang baru, ada yang bisa dipelajari, dan ada juga yang nggak perlu diambil hati. Sebenarnya Mister gak ngerekam kan, kan aku tahu. Oh, ngerekam beneran. Ada lagi, ada nggak kata-kata terutama untuk adik kelasnya gitu? Apa ya, kata-kata semangat. Maksudnya pelajaran yang kamu ambil hari ini untuk adik kelasnya atau pengurus baru? Setelah aku yang aku ambil itu sih dari awal, dari penyusunan program itu, karena kemarin kan kondisinya yang masa bakti aku tuh keburu-buru. Nah kalau bisa yang sekarang tuh jangan buru-buru, terus lebih apa ya, memperbaiki komunikasi antara OSIS dengan OSIS, sama MPK sama OSIS dengan siswa semuanya gitu, sama pahamin dengan buat proker itu, pahamin kenapa buat itu, gimana pelaksanaan program itu. Jadi sebelum dilaksanain itu emang udah ngerti sama program yang mau dibuat, jangan cuma biar keren aja atau biar prokernya banyak atau gimana. Jadi program tuh memang harus dipahami tujuannya juga. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS 2223.